Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang pertama yang kami hormati selaku dosen pembimbing mata kuliah fikih siasah kontemporer Bapak Habib Lukman Hakim, dan tak lupa kepada kawan-kawan yang kami banggakan. Saya Muhammad Ibnu Najib dan teman saya Lia Nur Aini akan presentasikan sebuah tema yang berjudul Problematika Kepemimpinan Non-Muslim dan Islam. Yang pertama, pandangan pro dan kontra terhadap kepemimpinan non-muslim. Pandangan pro terhadap kepemimpinan non-muslim. Dalam pandangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan non-muslim boleh dilakukan sebuah konteks negara yang dianut bukan mengikuti sistem agama Islam. Karena negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia memberikan hak seluas-luasnya bagi setiap individu, bagi muslim maupun non-muslim untuk memilih pemimpinnya dan hak untuk memimpin yang menjadi pendukung dalam memilih seseorang pemimpin adalah apakah orang tersebut mampu melaksanakan keadilan. Pandangan kontra terhadap kepemimpinan non-muslim. Dalam tafsir Al-Wasit Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dua orang yaitu Ubadah bin Samit dan Abdullah bin Ubay. Melalui ayat ini, Allah melarang kaum mukmin untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dalam pembelaan dan pergaulan yang menyebabkan pembaruan dan sikap saling menguatkan satu sama lain. Fakta bahwa pelanggaran ini dalam hal janji setia mempersembahkan informasi-informasi rahasia dan berteman dekat dengan mereka. Hal ini dengan asumsi bahwa mereka semua tidak tulus dalam melakukan itu semua. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti kaum muslimin tidak diharuskan untuk menjalin hubungan sosial dengan mereka. Antara kaum muslimin dengan mereka dibolehkan selama tidak sampai memberikan loyalitas kepada mereka. Pimpinan non-muslim di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Kepemimpinan menurut fikih siasah. Kata kepemimpinan dalam fikih siasah yaitu imamah yang antara lain bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan pengatur kemaslahatan hidup. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat seseorang kepemimpinan adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat tunduk kepada seorang pemimpin yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Terkait dengan hal ini, ada tiga pandangan dalam memahami fenomena kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan tidak memusatkan perhatian pada kekuatan individual. Yang kedua, tipe kepemimpinan tradisional yang didasarkan pada kepercayaan yang mapan tentang kesucian tradisi lama. Yang ketiga, kepemimpinan bisa dipahami sebagai kemauan dalam diri seseorang. Pengertian fikih siasah dan sumbernya. Fikih siasah berasal dari dua kata yakni fikih dan siasah. Fikih berasal dari kata faqaha yaquhu fikan. Secara bahasa pengertian fikih adalah paham yang mendalam. Sedangkan siasah berasal dari kata sasa berarti mengatur. Fikih siasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengatur kepemimpinan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan diri dari berbagai kemudorotan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan yang dijalaninya. Dalam fikih siasah diatur bagaimana sebuah ketentuan Islam dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Dasar hukum kepemimpinan menurut fikih siasah. Dasar hukum kepemimpinan menurut fikih siasah menurut aturan menggunakan Al-Quran yang menjadi dasarnya dan menggunakan beberapa metode dalam mempelajarinya, antara lain yaitu 1. Ijma', 2. Al-Qiyas, 3. Al-Maslahah Al-Mursalah, yang keempat Sa'ad Az-Zriyah dan Fat Al-Zari'ah, yang kelima Al-Adalah, yang keenam Al-Istihsan dan kaidah-kaidah fikih. Dalam hal membahas dasar hukum kepemimpinan, maka tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip bernegara dalam fikih siasah.
Prinsip-prinsip bernegara yang ada dalam fikih siasah merupakan dasar hukum yang digunakan untuk memilih seseorang pemimpin. Adapun prinsip-prinsip bernegara menurut fikih siasah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan. Cukup banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang konsep keadilan. Dalam hal yang berhubungan dengan prinsip bernegara dalam Islam akan dikutip beberapa ayat-ayat yang relevan dengan topik ini, yaitu keadilan merupakan prinsip dalam Islam. Keadilan merupakan kebenaran dan kebenaran merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memiliki sifat adil. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. Kekuasaan adalah amanah. Amanah wajib disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip nomokrasi Islam. Kekuasaan juga harus didasari dengan prinsip menegakkan keadilan yang merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan dengan juga bertanggung jawab yang berarti tidak hanya dunia melainkan juga pertanggungjawaban di akhirat. Menurut aturan Islam, seorang pemimpin adalah wakil dari rakyat yang bertugas mewujudkan maslahat bagi umat dan menjaga eksistensi agama sesuai dengan tuntutan hukum syara. Prinsip musyawarah ini berbeda dengan pandangan demokrasi liberal yang berpegang pada rumus 1/+1 atau suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan. Musyawarah di sini dapat diartikan sebagai satu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan masalah. Adapun prinsip-prinsip bermusyawarah dalam nomokrasi Islam antara lain yaitu yang pertama, musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, harus dilandasi jiwa persaudaraan yang dilandasi iman karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan musyawarah ditunjukkan untuk kemaslahatan rakyat. Yang keempat, dalam musyawarah yang terpenting bukan pada siapa yang berbicara, melainkan gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan. Yang kelima, gagasan Islam tidak mengenal oposisi atau pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah atau melepaskan tanggung jawab bernegara. Yang terakhir yaitu suatu keputusan dapat pula diambil dari suara terbanyak dan kesepakatan atau hasil dari musyawarah dalam Islam lazim disebut sebagai ijma'. Al-Quran memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara Islam. Dalam hal ini, musyawarah adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik, seperti hak mereka untuk memilih pemimpin dan juga hak untuk mengawasi jalannya pemerintah sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga wajib bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Karena merupakan suatu prinsip, maka Al-Quran dan Sunnah tidak mengaturnya. Syarat-syarat kepemimpinan menurut fikih siasah. Syarat yang pertama yaitu adil. Berikut syarat-syarat yang menyeluruh. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum. Yang ketiga, memiliki panca indera yang sehat, baik telinga, mata maupun mulut, sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya. Yang keempat, memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat. Yang terakhir yaitu memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mampu mengurusi berbagai kepentingan. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh. Kepemimpinan non-muslim menurut hukum tata negara Indonesia yaitu pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan salah satu cabang hukum yang mempunyai hubungan sangat erat dengan politik. Objek penyelidikan ilmu hukum tata negara dan ilmu politik dapat dikatakan sama.
kepustakaan hukum tata negara dapat diketahui bahwa hukum tata negara atau Staatsrecht mempunyai dua arti, yaitu sebagai ilmu hukum tata negara Staatsrecht Wissenschaft dan sebagai hukum tata negara positif. Negara Indonesia memiliki hukum tata negara yang luas, yaitu dalam kepemimpinan, HAM, kemasyarakatan, serta aturan-aturan yang terdapat negara Indonesia. Aturan-aturan itu menjadi landasan pembentukan negara Indonesia yang diinginkan. Terbentuknya suatu negara karena adanya yaitu rakyat atau penduduk suatu negara. Semua orang yang berada dalam suatu negara disebut rakyat. Pemerintah yang berdaulat, yaitu pemerintahan sebagai gabungan dari semua lembaga kewenangan atau wilayah negara adalah wilayah yang menunjukkan batas-batas di mana negara itu sungguh-sungguh dapat melaksanakan kedaulatannya, serta adanya pengakuan dari negara lain atau pengakuan dari negara lain ini fungsinya sebagai pertanda bahwa negara baru tersebut telah diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antara negara. Pandangan ahli fikih Syiah seperti Abdul Al-Rahman Taj dalam Al-Syar'iyah wa Al-Fiqh Al-Islami 1953. Syiah syariah diartikan sebagai hukum-hukum yang mengatur urusan negara dan mengorganisasi urusan umat sesuai dengan jiwa syariah dan dasar-dasarnya yang universal dalam terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, meskipun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dasar hukum kepemimpinan menurut hukum tata negara Indonesia. Dasar hukum ataupun landasan hukum adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan oleh hukum tertentu sehingga dapat dibenarkan secara hukum. Dasar hukum kepemimpinan menurut hukum tata negara Indonesia yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah atau pemimpin atau kepemimpinan nasional Indonesia dijalankan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Adalah suatu pemerintahan yang berasas kesatuan dan persatuan Indonesia dalam Pancasila dan asas negara kesatuan dalam pasal 1 ayat 1 1945. Asas kesatuan dan persatuan ini menjadi asas pembinaan perlembagaan atau bidang perlengkapan negara. Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara di tingkat nasional itu disusun sedemikian sehingga mencerminkan pengembangan aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Dasar hukum kepemimpinan yang terdapat di negara Indonesia yaitu yang menjadi dasar dalam hal kepemimpinan yang mencangkup syarat kepemimpinan serta aturan-aturan yang menjadi dasar bagaimana memilih sosok seorang pemimpin. Syarat-syarat kepemimpinan menurut hukum tata negara Indonesia. Menurut Hemhill dan Kuhn, kepemimpinan adalah sikap individu yang memimpin berbagai kegiatan dari suatu kelompok menuju sesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Pemimpin yang baik sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara. Tidak sedikit masalah yang muncul menurut masyarakat adalah kelalaian dari pemimpin. Padahal di sisi lain, masyarakatlah yang kurang memahami dalam masalah tersebut. Maka untuk itu kepemimpinan akan efektif apabila seorang pemimpin dengan syarat-syarat tertentu yang diakui oleh negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini penulis membahas pemimpin atau kepemimpinan di sini terkait dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Pemimpin dalam konteks hukum tata negara Indonesia bukan hanya presiden, karena dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat beberapa jabatan lain yang fungsinya hampir sama dengan presiden tetapi dengan cakupan daerah yang lebih kecil seperti gubernur, bupati, wali kota, serta kepala desa. Baik presiden, gubernur, bupati, wali kota hingga organisasi terkecil dalam struktur pemerintah Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang menduduki jabatan itu, siapakah seseorang yang menduduki jabatan yang penting itu. Kepemimpinan non-muslim menurut hukum tata negara Indonesia sebagai tuntutan masyarakat Islam dalam hal kepemimpinan dan siapa yang memimpin suatu negara itu ataupun wilayah bagian negara yang memimpin agar tidak terjadinya perpecahan yang mengakibatkan hal yang tidak diinginkan dalam suatu negara.
khususnya di negara Indonesia yang memiliki bermacam suku, bangsa, adat, dan kepercayaan agama. Dalam perbedaan itu, semua di Indonesia ini memiliki apa yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara ini. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis, yang menjadi aturan dasar